لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد، para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajangan, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul bait, orang tua kita bersama guru kita al-muhtaram wal-mukarram al-habib Abdurrahman bin Abdullah bin Sumaid. Begitu pula hadir bersama saya tamu kita dari jauh, ipar dari Habib Abdurrahman, yaitu al-muhtaram wal-mukarram al-habib Abdullah Rifqi al-Aidrus. Hadir juga di tengah-tengah kita banyak para habaib. Hadir juga di sini bersama saya adik saya Al-Habib Saleh bin Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Idrus bin Yahya, semuanya sepuh-sepuh, para kiai, para habaib. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, ulama, kiai, asatid, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan badannya. Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hadir di tempat ini secara langsung atau yang menyaksikan melalui media sosial. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan, yang pertama dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua dalam rangka saudara haul ayahanda dari Al-Habib Abdurrahman, yaitu almarhum al-maghfurlah Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Sumaid. Maka sebelum saya menyampaikan satu dua patah kata, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk sahibul haul Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Sumaid. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah wa yadkhilhu al jannata bi rahmatihi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Ahiba'il kiram, kita kumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tidak ada yang mengumpulkan kita di tempat ini pada malam hari ini kecuali rasa cinta kita kepada Nabi, saudara. Betul? Kita kumpul dari tadi ba'da isya sampai sekarang. Ada yang datang jalan kaki, ada yang datang saya lihat dengan mobil kolbak, ada yang datang menggunakan kendaraan umum dengan biaya. Bahkan bersama saya rombongan bikers dari berbagai komunitas
bikers lebih dari 200 motor datang dari Bogor ke tempat ini. Kita semua datang bukan karena mengharapkan harta, saudara. Betul? Kita semua datang bukan karena berharap jabatan. Kita semua datang bukan karena berharap makanan. Tapi kita datang tidak lain dan tidak bukan yang mengumpulkan kita pada malam hari ini adalah rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara, rasa cinta ini yang akan jadi modal kita ketika ada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Saya senang mengutip satu hadis yang populer, yang banyak dikutip oleh para dai, para ulama, bahwasanya ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Mendengar pertanyaan tadi, apa jawaban Nabi, saudara? Mada adat alaha. Kamu nanya-nanya kiamat, memang sudah nyiap kenapa? Kok nanya-nanya kiamat seperti sudah siap betul? Orang ini menjawab, ya Rasulullah. Selawat sedikit. Ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan banyak sholat ya Rasulullah. Aku tidak menyiapkan banyak puasa, banyak sedekah, banyak ibadah ya Rasulullah. Walakin yuhibbullah wa rasulah. Hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, saudara. Mendengar jawaban itu, saudara, Nabi menjawab dengan kabar gembira. Yang mana kabar gembira dari Nabi bukan hanya untuk si penanya, saudara, tapi kabar gembira ini untuk kita umatnya sampai akhir zaman, saudara. Apa jawaban Nabi mendengar perkataan tadi yang menyiapkan cinta? Anta ma'aman ahbabta. Kata Nabi, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Masya Allah, sahabat Anas bin Malik begitu mendengar hadis ini, saudara. Apa kata sahabat bin Anas bin Malik? Ma farihna ba'da Islam farahana biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Setelah kami masuk Islam, kami tidak pernah gembira sebagaimana gembiranya kami mendengar sabda Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai, saudara. Maka pada malam hari ini di Pelabuhan Ratu, saudara, di malam yang insya Allah berkat kita bersolawat turun rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap sebagaimana kita kumpul pada malam hari ini karena cinta kepada Rasulullah, maka kita minta sama Allah mudah-mudahan besok kita dikumpulkan bersama Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Tapi cinta bukan sekedar cinta, saudara. Allah gak akan menerima cinta kita tanpa sidq, tanpa ketulusan, saudara. Tanpa ketulusan, cinta tiada arti, tiada guna kepada Allah. Kalau sekedar bicara cinta modal bacot, kalau orang Betawi, saudara, anak kecil pun bisa, cinta monyet pun mereka bisa. Kalau cuma modal lisan, tapi cinta hanya modal lisan, tiada arti, saudara. Harus ada ketulusan di dalamnya kalau mau cinta kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li sidqil mahabbati alamat. Untuk mengetahui ketulusan cinta, alamat, ada tanda-tandanya, saudara. Kalau saya mau jelaskan semuanya tanda-tandanya ini nggak akan selesai. Saya kasih satu tanda, saudara, yang paling jelas, yang paling nampak tentang ketulusan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini udah mau jam 11 kurang 10. Ini kalau di Jakarta jam segini bencong baru megang make up, saudara. Saya mau tanya orang Pelabuhan Ratu, udah mau jam 11, kira-kira ngaji lanjut atau jangan? Kurang keras, kurang kompak, lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Masih semangat atau tidak? Yakin? Betul? Siap lanjut ngaji? Siap dapatkan ilmu? Siap cari rahmat Allah? Saya pengen dengar dulu Pelabuhan Ratu semangatnya semua, angkat tangannya, takbir! Takbir!
diantaranya saudara al-i'tina wal ihtimam bi ummati sayyidina Muhammad. Perhatian, peduli dengan umatnya Nabi, saudara. Semakin tinggi perhatian kita dengan umat Nabi, berarti semakin tinggi rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Baca maulid kumpul rame-rame bagus, sholawatan harus, tapi harus ada yang lebih dari itu, saudara. Kumpulnya kita karena cinta harus dicerminkan dalam bentuk perhatian kepada umat Nabi. Karena kita, Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Kita nggak diciptakan untuk menjadi anani. Anani itu artinya egois, saudara. Kita nggak diciptakan untuk hanya mikirkan diri sendiri. Yang penting aing, yang penting keluarga aing, yang penting anak-anak aing, yang penting adalah saudara-saudara aing, yang penting kelompok aing, urusan orang lain sabodot aing. Saya mau tanya, yang model begitu ayah loh Pak? Bapak yang kompak, yang model begitu, yang egois sendiri-sendiri ayah loh Pak? Orang kompak ayah loh Pak? Ayah loh Pak? Kita nggak diajarkan untuk seperti itu, saudara. Di dalam urusan perhatian kepada sesama, kita nggak diajarkan oleh Nabi kalimat sabodotain. Kalau mau urusan pegang prinsip, ya apapun yang terjadi sabodotain, maju terus urusan prinsip. Tapi kalau urusan hubungan dengan sesama, nggak boleh kata-kata itu keluar, saudara. Bahkan Nabi sampai ancam, Bapak Ibu sekalian. Apa ancaman dari Nabi? Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, falaysa minna. Kata Nabi, maka bukan bagian dari aku. Na'udzubillah min. Perhatian urusan apa, Habib? Ada banyak hal yang perlu diperhatikan terkait urusan umatnya Nabi. Di antaranya al-ihtimam bil janibid da'awi. Perhatian dengan urusan dakwahnya umat Nabi. Saya minta tolong coba jangan ada yang ngobrol karena saya sedang kurang sehat, saudara. Tadi di hotel itu saya sudah agak meriang, tapi sudah alhamdulillah bisa doain panjang umur sehat walafiat. Kalau yang ngobrol saya konsentrasi. Mohon maaf, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, ibadah Allah di antara yang paling penting yang berkaitan dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-janibud da'wi, yang berkaitan dengan dakwah umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gembira Pak Bu, kita senang lihat di mana-mana tabligh akbar rame, betul? Kita lihat di mana-mana haul rame, betul? Kita lihat di mana-mana maulid rame, betul? Saya mau tanya, kalau tabligh akbar rame bagus atau tidak? Bersyukur atau tidak? Kalau maulid di mana-mana rame bagus atau tidak? Bersyukur atau tidak? Kalau haul di mana-mana rame bagus atau tidak? Bersyukur atau tidak? Kita bersyukur, kita gembira, saudara. Umat rame-rame sholawat, tabligh akbar, haul, maulid, alhamdulillah. Tapi jangan sampai itu membuat kita tertipu, saudara. Jangan sampai membuat kita lemah. Jangan sampai kita pikir PR kita sudah selesai. Ada satu data yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Guru saya, Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, Rektor Universitas Islam Internasional Darullah wa Da'wah. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah cerita kepada kami, dan ini cerita disampaikan juga ketika beliau kunjungan silaturahmi ke rumah Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Syihab. Apa yang beliau sampaikan? Ada satu orang Pak melakukan survei. Tahu survei? Penelitian. Dilakukan survei, dijajaki, saudara. Apa yang disurvei, Habib? Ini umat Islam di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 200 juta orang. Dari sekian banyak umat Islam di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 200 juta orang, berapa orang, berapa persen yang ngaji, saudara? Ngaji ke ulama, ngaji ke ustadz, ngaji ke kiai, ngaji ke majelis, ngaji ke pesantren, pokoknya ngaji, atau privat pribadi, saudara, pokoknya ngaji. Karena ngaji ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Orang meninggalkan ngaji, nggak belajar halal haram, dosa, saudara.
prasmanan yang kita boleh milih boleh tidak. Ngaji untuk ilmu fatwain, umat tidak akan baik selama umat tidak mengenal ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. Surveinya menarik Bapak Ibu sekalian. Berapa persen yang ngaji, yang belajar baik sama ulama atau di pesantren atau di majelis atau sama habaib, pokoknya ngaji sama guru menuntut ilmu syariat. Begitu diteliti, disebarkan sampelnya di lebih dari 20 provinsi, diteliti saudara, dijajaki pendapat saudara, hasilnya mengejutkan ibadallah. Ternyata yang ngaji di negeri mayoritas muslim ini saudara tidak sampai 20%. Tidak sampai 20%. Artinya lebihnya 80% lebih tidak mengenal ilmu syariat, tidak mengenal ilmu agama. Ini PR siapa saudara? Kalau bukan PR-nya para santri, kalau bukan PR-nya para ulama, kalau bukan PR-nya para kiai, kalau bukan PR-nya anda yang Allah beri kenikmatan untuk duduk belajar ngaji saudara. Bahkan saya pertama kali lihat satu video bapak-bapak sekalian. Satu video isinya eksperimen sosial, penelitian video. Ada anak-anak perempuan pakai putih abu-abu, pakai jilbab mereka. Diwawancara. Mereka rata-rata usia SMA, saya nggak tahu apakah mereka belajar di madrasah aliyah atau di SMA negeri. Mereka pakai jilbab, diwawancara. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebutkan 5 YouTuber paling terkenal di Indonesia. Semuanya bisa nyebutin, mantap. Apa hal yang pertama? Ria Ricis. Siapa lagi? Trans Entertain, Deddy Komputer, Lamboy Pon yang makannya banyak saudara. Mukbang. Semuanya bisa nyebutin. Habis itu tahu dia muncul mulu di trending topik saudara. Bagaimana kita nggak tahu? Muncul terus di semua rumah kita mereka saudara. Luar biasa. Semuanya. Ini anak-anak perempuan yang pakai seragam putih abu-abu tadi. Begitu ditanyakan pertanyaan ini, semuanya bisa jawab saudara. Semuanya bisa jawab saudara. Tidak ada pertama-tama jawabannya. Kemudian diajukan pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua saudara? Pertanyaan kedua, sebutkan ada berapa rukun Islam dan sebutkan. Begitu ditanya pertanyaan kedua, mulai pasang muka dia saudara. Mulai bergeser-geser gelisah. Ada yang jawab 6, ada yang jawab 5. Sebutkan. Yang pertama iman kepada Allah. Yang belajar rukun Islam. Ada yang tanya jawab 5. Sebutkan 1, 2, bisa 3 sampai 5. Lupa. Ini baru ditanya tentang rukun Islam. Belum ditanya tentang syarat sah sholat. Padahal wajib dia tahu. Belum ditanya tentang syarat sah wudu, syarat wajibnya zakat. Belum ditanya tentang mubtilatus shaum yang membatalkan puasa. Ini baru ditanya rukun Islam. Dan ini pakai jilbab. Bagaimana ditanya yang nggak pakai jilbab? Saya begitu lihat video ini nangis sudah. Saya terpukul. Ya Allah, wahai Hanif, kau akan ditanya oleh Allah. Kau bertanggung jawab. Allah berikan kau kenikmatan belajar di pesantren. Allah berikan kenikmatan kau orang tua yang menuntunmu kepada guru saudara. Allah berikan kenikmatan kau sebagai dakwah dan menyebutkan daripada firman Allah sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi kau masih ada yang seperti ini. Kau tidak peduli, kau lalai. Sejauh mana kau sudah berjuang wahai Hanif untuk mendakwahkan ajaran Nabi, untuk mensiarkan agama Nabi saudara. Ini PR kita. Miris atau tidak? Jawabnya kompak, miris atau tidak? Miris atau tidak? Anda pikir PR Anda sudah selesai, terus ributnya urusan khilafiyah terus, ributnya urusan antar ormas terus, radikal lah, kadrun nggak selesai sudah. Yang nggak sholat didiamkan, yang nggak ngaji didiamkan, yang nggak tahu syariat didiamkan, yang nggak tahu hal-hal didiamkan. Itu saudara-saudara kita, anak-anak PAN yang pakai tato dari ujung kaki sampai ujung kepala, saudara.
Mereka yang pakai anting di kupingnya, mereka-mereka yang asik di dalam diskotik, mereka-mereka yang tenggelam dalam dunia narkoba, mereka-mereka yang tenggelam dalam dunia minuman keras. Mereka umatnya Rasulullah. Mereka umatnya Rasulullah. Selama mereka muslim, mereka umatnya Rasulullah, saudara. Sebagaimana kita berhak untuk duduk di majelis yang mulia ini, berhak untuk duduk belajar dari para ulama, mereka juga berhak. Habib tapi mereka nggak mau. Habib tapi mereka menjauh. Habib tapi mereka saudara kata siapa? Kadang-kadang bukan mereka yang nggak mau, kitanya yang nggak merangkul, saudara. Kadang-kadang bukan mereka yang nggak mau, kitanya yang belum bisa menyentuh mereka dengan baik di bawah Allah. Kadang-kadang bukan mereka yang nggak mau, tapi kitanya yang lalai. Saya bicara seperti ini, Pak, bukan menggosok, karena saya sudah mengalami sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya mondok di pondok pesantren Bareskrim Polri selama 1 tahun, saudara. Ada yang mau belajar di pondok pesantren Bareskrim Polri? Kalau ada yang mau, saya daftarin gratis, tapi di penjara. 1 tahun saya mondok di dalam. 1 kamar dengan Sayyidul Walid dan Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan beliau diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami taruh di blok narkoba, Pak. Kasus kami bukan kasus narkoba. Kasus kami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 dan Pasal 15 Ayat 1, saudara. Kami ditaruh di blok narkoba. 1 tahanan itu 1 blok semuanya tahanan narkoba. Cuma kami bertiga, saya, Sayyidul Walid, Habib Rizik, dan Ustaz Sobri Lubis yang 1 kamar bukan tahanan narkoba. Sisanya tahanan narkoba, saudara. Itu luar biasa. Ini narkobanya narkoba Mabes Polri, bukan polsek, bukan kelas Polres, bukan. Ini bukan kelas tembakau gorila, bukan, saudara. Ini kelas-kelas yang vonisnya seumur hidup, vonis mati, mereka kata seumur hidup 20 tahun, rata-rata di atas 10 tahun, jarang yang di bawah 10 tahun, saudara. Karena memang yang ditangkap di Mabes Polri ini kasus-kasus yang besar, kasus-kasus yang jadi sorotan, kasus-kasus yang dedengkot, saudara, luar biasa. Begitu Al-Walid dan Habib Rizik masuk ke penjara, kemudian disusul dengan saya dan Ustaz Sobri, mereka cerita kepada kami, Habib, kami nggak pernah sholat, Habib. Kami nggak pernah ke majelis, Habib. Kami nggak pernah ke masjid, Habib. Bagaimana kami mau ke masjid, Habib? Kami baru mendekat ke masjid saja, gara-gara tato kami sudah diusir di Gang Monyong, Habib. Banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Bagaimana dia dijauhkan dari masjid, padahal dia harus kembali kepada Allah. Kami nggak pernah ngaji, Habib. Kami nggak puasa Ramadan. Kami tidak sholat. Dan seterusnya. Dan rata-rata mereka sudah pecandu narkoba sebelumnya. Rata-rata pecandu narkoba, sudah. Pengedar dan pecandu, rata-rata kebanyakan di antara mereka, sudah. Tapi apa yang terjadi? Begitu Sayyidul Walid dan Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab masuk ke dalam, saudara. Kemudian disusul dengan Al-Faqih dan Ustaz Sobri Lubis. Habib Rizik setiap habis subuh bikin pengajian tasawuf. Jadi kita sholat semua berjamaah, beliau mengajar tasawuf kitab Tajul Arus Libin Afailah. Kemudian habis asar, Ustaz Sobri Lubis ngajar hadis. Habis maghrib, saya mimpin Ratib Al-Attas. Kemudian setelah itu dilanjutkan pengajian fikih. Awalnya sebelum fikih Al-Insanul Kamil, kenalkan Rasulullah. Setelah itu baru kita ngaji fikih Safinatun Najah. Hampir hatam ketika saya keluar, saudara. Luar biasa. Jam 9 malam kita bikin pengajian Iqra. Sampai yang udah kakek-kakek ikut ada ngaji Iqra sebagian, saudara. Mulai dari Iqra 1, saudara. Yang mereka tahanan-tahanan yang sudah bisa baca Quran, kita berdayakan untuk mengajarkan Iqra tahanan-tahanan yang belum bisa baca Quran. Begitu terus dijalankan pelan-pelan, diajak sholat, diajak zikir, dinasehati tiap hari, dirangkul. Kalau ada rezeki belikan makanan, kalau ada rezeki belikan pakaian. Begitu lebaran, kalau ada rezeki kasih THR. Terus pelan-pelan, saudara, dirangkul. Apa yang terjadi? Mereka yang tadinya nggak pernah sholat jamaahnya tidak tinggal lagi, istiqomah jamaah, bahkan tahajudnya lebih bagus dari ustadznya. Ketika sujud mereka menangisi dosa-dosanya, luar biasa. Mereka yang tadinya nggak pernah puasa Ramadan, begitu masuk Ramadan dengan penuh ceria disambut bulan Ramadan, puasanya full. Bahkan di antara mereka saya tahu sendiri ada yang 6 hari sekali hatam Al-Quran, saudara.
Saya teringat ada satu tahanan, Pak. Ini satu tahanan orang Jakarta. Saya sebutkan namanya. Jadi menjaga kode etik jurnalistik. Saya sebutkan namanya. Sehingga kondisinya 13 tahun. Masuk penjara belum bisa baca Quran. Alif Bata aja belum kenal. Masuk penjara saudara. Itu taruh di kelas Iqra. Dia serius belajar. 3 bulan sudah hatam Iqra 6. Dan alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Begitu ikut tadarus bisa baca Quran. Apa yang terjadi? Dia berusaha cari cara untuk menghubungi ibunya. Dia telepon ibunya. Dia kabarkan, Assalamualaikum ibu. Alhamdulillah bu, saya di sini sudah bisa baca Al-Quran. Saya sudah hatam Iqra 6. Saudara, itu ibu begitu mendengar anaknya mengatakan demikian, girang gembira campur haru, saudara. Ya Allah, nah, alhamdulillah. Ibu senang dengarnya kamu bisa baca Al-Quran, nak. Kenapa nggak dari dulu aja kamu di penjara, nak? Artinya apa, saudara? Yang ingin saya garis bawahi di sini, mereka bukannya nggak mau, mereka mau, tapi banyak di antara mereka yang nggak disentuh, banyak di antara mereka yang nggak dirangkul, banyak di antara mereka yang tidak berusaha didakwahi, dinasehati, saudara, sehingga makin jauh, makin jauh, makin jauh. Padahal mereka umatnya Sayyidina Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Sadayana parantos martos. Alhamdulillah. Oleh karena itu, saudara, sekali lagi saya garis bawahi. Tadi kita punya modal untuk menghadap Allah. Apa modal kita? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintaan kita kepada Nabi dibuktikan dengan perhatian kita kepada umatnya Nabi, saudara. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah janib da'wi, adalah urusan dakwah yang berkaitan dengan umatnya baginda Nabi Muhammad, saudara. Artinya apa? Semakin perhatian Anda dengan perkara dakwah, berarti semakin cinta Anda dengan baginda Nabi Muhammad. Semakin cinta Anda dengan baginda Nabi, maka artinya apa, saudara? Berarti semakin dekat dengan Nabi. Kalau semakin dekat dengan Nabi, berarti semakin besar kemungkinan masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Maka keluar dari tempat ini, tunjukkan perhatian kita terhadap dakwah, saudara. Habib, saya nggak bisa ceramah, Habib. Habib, saya nggak bisa baca kitab, Habib. Habib, saya bukan orang yang berilmu, Habib. Saudara, yang namanya dakwah nggak harus di atas mimbar seperti saya. Ada nur min anwa'id dakwah. Ini salah satu bentuk daripada bentuk-bentuk dakwah, saudara. Yang namanya dakwah nggak harus saudara ngaji kitab dihadiri ratusan orang, nggak. Itu salah satu bentuk daripada sekian bentuk dakwah, saudara. Yang namanya dakwah, saudara, nggak harus jadi ustaz yang top dulu, nggak harus jadi habib yang top dulu. Ya, dakwah memang butuh ilmu, tapi saudara, berdakwahlah sesuai dengan kadar ilmumu. Gunakan ilmu yang ada, berdakwah sesuai kadar ilmumu. Anda melihat orang makan pakai tangan kiri, kemudian Anda tegur, Anda nasihati dengan baik supaya makan pakai tangan kanan, karena tangan kiri itu makan tangan kiri disukai oleh setan. Itu sudah dakwah, saudara. Anda lihat ada orang nggak sholat, Anda ingatkan, sholat, hati-hati nanti kamu mati. Kalau mati yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah sholat, itu sudah dakwah namanya, saudara. Bahkan pada malam hari ini kita bisa tabligh akbar di tempat ini, saudara. Karena ada yang menyiapkan, ada yang bersih-bersih, ada yang masang sound system, ada yang ini, ada yang itu, ada yang bagian keamanan. Saudara, mereka walaupun tidak ada di atas mimbar, saudara, tapi mereka menjadi penyebab terlaksananya dakwah. Maka mereka sudah menyenangkan hati Nabi Muhammad. Anda nggak punya ilmu, tapi Anda punya uang. Anda bantu pesantren, Anda bantu majelis taklim, Anda bantu acara-acara siap dakwah. Itu namanya sudah dakwah. Bahkan saya mau tanya, coba jawab yang kompak. Saat ini yang paling banyak dipegang oleh orang adalah HP, betul? Betul? Bangun tidur yang dipegang apa? Mau makan yang dipegang apa? Sambil makan dipegang apa? Selesai makan pegang apa? Lagi ngobrol sama orang tua
sholat pegang apa? Mau sholat pegang apa? Selesai sholat pegang apa? Sampai mau tidur lagi pegang apa? HP, saudara. Anda bayangkan satu orang sehari megang HP bisa 8 jam, 9 jam, 10 jam megang HP, dipantengin matanya depan HP. Anda bayangkan, saudara. Anggap orang itu ngaji seminggu sekali. Anggap orang yang megang HP terus-terusan ini ngaji seminggu sekali. Anggap dia ngaji seminggu sekali, saudara. Dalam seminggu dia ngaji 2 jam. Anggap 2 jam dalam seminggu. Sedangkan ketika dia buka HP dalam seminggu 7 kali 7 jam, 10 kali 7 jam, saudara. Dalam satu minggu. Maka kalau isi HP itu adalah hal-hal yang negatif, sehebat apapun gurunya wali sekalipun ngajar 1 minggu 2 jam dirusak oleh yang 1 hari 10 jam, sudah 2 jam diajarkan guru, tapi 10 jam setelah itu megang HP, saudara. Hancur yang diajarkan gurunya, runtuh yang diajarkan gurunya, yang dilihat koplo, saudara, yang dilihat aurat, yang dilihat cinta dunia, yang dilihat maksiat, yang dilihat pemikiran-pemikiran menyimpang, yang dilihat hal-hal yang membuat murka Allah Subhanahu. Maka di mana orang banyak berkumpul, disitulah harus tunjukkan dakwah. Orang banyak kumpul di HP, tunjukkan dakwahmu kepada HP. Kau punya HP, Habib saya nggak berilmu, ya, kamu mungkin tidak berilmu, tapi nggak ada alasan bagimu untuk tidak meng-share ilmu yang disampaikan oleh para ulama, saudara. Kau mungkin tidak berilmu, tapi kau bisa mengklik dan share ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti yang melakukan. Pasang status, sekali kau pasang status, mungkin yang lihat 10, 20, 100, 200. Kalau kau kumpulkan orang 100, 200 untuk kau bicara, belum tentu mereka mau kumpul. Tapi kau pasang status 1 kali, isinya hadis Nabi, isinya nasihat, yang lihat banyak. Kita nggak pernah tahu siapa yang sadar gara-gara membaca nasihat yang kau tulis, saudara. Kita nggak pernah tahu siapa yang sadar ibadah Allah. Nah, kita nggak pernah tahu. Habib, kalau saya pasang status yang bagus, status yang agamis, status ceramah, saya dibilang soalin deh, kelakuan masih bejat, statusnya alim, sesuai kelakuan dengan status. Sudahlah, itu omongan setan, itu omongan iblis, saudara. Kalau betul itu nasihat, maka tujukan untuk memperbaiki diri kita, tapi jangan sampai membuat kita untuk menyebarkan kebaikan, saudara. Siapa tahu kita yang masih banyak lakukan buruk, tapi gara-gara menyebarkan kebaikan dan ada orang yang mendengar kebaikan yang kita sampaikan, siapa tahu gara-gara itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Maka nggak ada alasan bagi Anda untuk tak berdakwah. Walaupun Anda bukan orang alim, walaupun Anda bukan ulama, walaupun Anda orang awam biasa, tapi Anda punya handphone, Anda bisa nge-share selamanya ulama, bisa share di status, bisa share di grup, bisa share di Twitter, bisa share di TikTok, bisa share di Facebook, bisa share di YouTube, bisa share di berbagai media sosial. Itu namanya sudah dakwah. Maka tidak ada alasan bagi kita saat ini untuk meninggalkan dakwah, saudara. Gimana Allah? Miris. Kita di Indonesia jumlahnya lebih dari 200 juta umat Islam. Tapi saya mau tanya, contoh sederhana, indikator sederhana, betapa kalahnya kita di media sosial, saudara. Saya mau kasih contoh indikator sederhana. Trending topik YouTube, saudara. Trending topik YouTube, setiap YouTube pasti ada kolom trending topiknya, saudara. Trending topik YouTube yang kita lihat sehari-hari yang muncul, apakah ada ceramahnya ulama? Ada trending topik YouTube? Hampir di atas siapa? Hadis Nabi, pengajian, ilmunya Rasulullah, hampir tidak pernah saya lihat. Yang setiap hari trending topik lagu, maksiat, aurat, hubud dunia, mentok-mentok paling tinggi olahraga, saudara, yang mendingan sedikit. Paling tinggi mendingan ikut olahraga, sisanya hal-hal yang tidak karuan, yang nggak bikin ridho Allah Subhanahu. Maka ini PR kita. Masa kita umat Islam 200 juta lebih nggak bisa mengangkat hadisnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangkan, jangan pernah berhenti. Sejauh mana kecintaanmu kepada Nabi, maka sejauh itu pula perhatianmu kepada dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad
Kurang kencang sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Orang kompak semuanya siap lanjutkan perjuangan dakwah. Orang kompak siap lanjutkan perjuangan dakwah. Siap jadi pejuang-pejuang dakwah. Siap jadi pejuang-pejuang media sosial. Siap khidmah kepada dakwahnya Nabi. Semua angkat tangannya pelabuhan untuk takbir. Takbir. Allahumma takbir. Sallu ala nabi. Sadayana panantos mantos. Alhamdulillah. Kita jauh sabaraha. 12 lewat seberapa lagi orang kompak jawaban itu mesti lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, itu baru satu hal yang mesti kita perhatikan dari umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Belum lagi hal-hal yang lain. Belum lagi urusan pendidikan umat yang erat kaitannya dengan dakwah, saudara. Belum lagi urusan ekonomi umat yang wajib juga kita perhatikan. Kalau bukan umat Islam yang perhatian dengan ekonomi umat, siapa lagi yang perhatian dengan ekonomi umat, saudara? Betul? Belum lagi urusan politik umat. Karena kalau umat Islam buta dengan politik, tidak peduli dengan politik, besok yang akan memimpin kita, yang akan menjadi perwakilan rakyat kita, yang merumuskan undang-undang adalah orang-orang yang tidak peduli dengan umat Nabi. Kalau mereka sudah berkuasa menjadi dewan, bisa merumuskan undang-undang, kemudian diketok palu, undang-undang disahkan, walaupun andai kata ada undang-undang yang bertentangan dengan syariat, kita wajib menjalankannya di negeri ini, saudara. Kita terikat dalam undang-undang tersebut. Wajib di sini bukan wajib syar'i, wajib qanuni, wajib secara undang-undang. Karena kita nggak berdaya. Yang merumuskan undang-undang orang-orang yang nggak peduli dengan umat. Akhirnya undang-undang dapat dengan umat. Makanya saudara, yes. Saya dengar belakangan ini ada yang menggembar-gemborkan soal politik identitas, saudara. Jangan politik identitas. Tidak ada lagi politik mengatasnamakan agama. Tidak ada lagi politik yang bawa-bawa agama. Jangan sampai ada politik identitas. Saat ini digembor-gemborkan di mana-mana, saudara. Mulai dari pejabat tinggi negara sampai pimpinan partai, bahkan sampai pimpinan ormas ikut menggembar-gemborkan supaya umat Islam jangan sampai ikut-ikutan politik identitas. Apa maksudnya politik identitas? Yang mereka maksudkan politik identitas, katanya saudara, kalau politik jangan bawa-bawa agama, kalau politik jangan bawa-bawa Islam, jangan memilih orang karena dasar agamanya. Kalau milih orang itu dasar kerjanya saja, kerjanya baik, agamanya apapun, iblis sekalipun, kalau kerjanya baik, pilih, dukung. Jangan agama dijadikan pertimbangan untuk memilih. Jangan politik bawa agama. Itu namanya politik identitas. Itu tidak baik. Itu tidak benar. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Jawab atau jangan yang seperti ini? Orang kompak, jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Kapan jawabnya? Lanjut. Kasih semangat. Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalatu ala Nabi. Saudara, soal politik identitas yang pertama saya ingin tegaskan. Siapa sih yang nggak punya identitas, saudara? Siapa yang nggak punya identitas? Bahkan kita menjadi warga negara pun harus punya identitas. Cuma orang bodoh yang mau melepaskan sesuatu dari identitasnya. Hanya saja identitas itu dimensinya macam-macam. Ada identitas yang berkaitan dengan nama, ada identitas yang berkaitan dengan kelompok, ada identitas yang berkaitan dengan keluarga, ada identitas saudara yang berkaitan dengan agama. Di antara semua identitas yang kita miliki, bagi kita umat
umat Islam, identitas yang paling berharga adalah sebagai muslim. Itu identitas paling berharga. Identitas kita di atas segala-galanya. Kita jadi muslim. Itu identitas kita nomor satu sebelum yang lain. Yang nomor satu adalah Islam sebagai identitas terbesar kita, saudara. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita. Islam bisa tersebar di seluruh dunia. Kenapa, saudara? Karena dulu para penyebar Islam, mereka berpegang teguh dengan identitas keislamannya, saudara. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab sampai mengatakan, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, faman ibtagha al-'izzata min ghairihi fa ibtaghayna al-'izzata min ghairi adallana Allah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kita ini adalah kaum sekelompok orang yang Allah muliakan dengan Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan dari selain Islam, maka akan digunakan oleh Gusti Allah Subhanahu. Ketika kita lari dari Islam, Allah hinakan kita, saudara. Kita lari dari politik Islam, Allah hinakan politik kita. Kita lari dari ekonomi Islam, Allah hancurkan ekonomi kita. Kita lari dari ajaran Islam, Allah hinakan kita. Sebab ya akrabi rusuli kunna akramal umami, kita menjadi umat yang paling mulia. Qaumun azana Allah bil Islam, kita umat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dengan Islam, saudara. Maka saudara, kalau ada orang yang pengen menjauhkan Islam dari politik, saudara, supaya dalam berpolitik kita menjauhkan dari identitas Islam, ngawur. Betul? Betul? Kenapa saya katakan ngawur, saudara? Kalau kita baca kitab-kitab di politik Islam, mulai dari Al-Ahkam Sultaniyah dan Imam Al-Muwahhid, begitu juga Ghiyathul Umam wa Tiyatul Ghulam karya Imamul Haramain, kemudian kitab-kitab siasah syariah lainnya, sepakat ijma ulama 4 mazhab sepakat kriteria nomor 1 di dalam memilih pemimpin sebelum kriteria yang lain. Saya nggak bilang kriteria satu-satunya, saya bilang kriteria yang disepakati, muttafaq alaih, ada syarat muttafaq alaih, syarat yang disepakati oleh para ulama. Kalau pilih pemimpin, syarat yang pertama wajib beragama Islam. Saya mau tanya, jawab yang keempat, pilih orang Islam, mayoritas muslim, haram atau tidak? Jawab yang keempat, jangan takut-takut, haram atau tidak? Kalau umat Islam pilih pemimpin non muslim, haram atau tidak? Haram atau tidak? Kalau haram, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Ini ajaran agama. Kenapa kau diidentikan dengan sisi negatif, saudara? Ini ajaran agama. Kenapa dibilang politik identitas, saudara? Bahkan, saudara, kalau kita melihat partai-partai yang ada di Indonesia saat ini, partai mana yang nggak menunjukkan politik identitas, saudara? Partai mana yang nggak menunjukkan politik identitas? Ada partai yang identitasnya ideologinya demokrasi. Ada partai yang ideologinya nasionalisme. Itu identitas apa, saudara? Ada partai yang ideologinya Soekarnois. Identitasnya diidentikan dengan Bung Karno, saudara. Ada partai yang ideologinya bahkan Islam tertulis ada. Saat ini partai yang ideologi Islam ada. Kenapa baru sekarang ribut? Apa Anda takut kalau umat Islam bangkit gara-gara berpegang teguh dengan ajaran Islam? Masya Allah. Dan kalau kita lihat sejarah dulu, saudara, kita lihat bagaimana negara ini bisa merdeka. Salah satunya gara-gara identitas Islam. Kita lihat bagaimana dulu Imam Bonjol berperang melawan penjajah. Ketika Imam Bonjol berperang melawan penjajah, apa yang dilakukan Imam Bonjol, saudara? Beliau pakai imamah. Lihat fotonya. Imam Bonjol pakai imamah, pakai jubah, pakai sorban. Saya mau tanya, imamah, jurban, sorban. Saya mau tanya, ini pakaian identitas Islam atau bukan? Bukan kelas Islam atau bukan? Berarti politik identitas atau tidak? Identitas, saudara. Pangeran Diponegoro memerdekakan Republik Indonesia. Pakaiannya apa? Apa pakai jas? Apa beliau saat itu pakai kemeja? Beliau pakai imamah, pakai sorban, pakai pakaian ulang. Artinya menggunakan identitas Islam. Bahkan sampai di situ, saudara. Mari kita
takbir syiar Islam atau bukan? Yang kencang takbir syiar Islam atau bukan? Tanpa kalimat takbir, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Betul? Betul? Artinya penggunaan kalimat takbir ketika melawan penjajah itu adalah bagian daripada identitas kita, saudara. Menunjukkan politik identitas umat Islam. Hanya saja politiknya saat itu melalui jalur perang untuk melawan daripada para penjajah, saudara. Kalau dulu para pejuang melawan penjajah dengan menunjukkan identitas Islamnya, lantas kenapa saat ini kau larang umat untuk memperjuangkan identitas? Ya, saya akui kawan. Saya akui Bapak Ibu sekalian. Menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan politik hukumnya haram. Hukumnya menjual Islam untuk kepentingan politik hukumnya apa? Haram. Kurang keras, hukumnya apa? Haram. Haram, saudara. Atau yang disebut dengan politisasi Islam. Mengeksploitasi Islam untuk kepentingan politik, seolah-olah bela Islam, seolah-olah menunjukkan penampilan Islami, padahal hanya untuk memuaskan kepentingan politik pribadi dan kelompoknya dan syahwat politik pribadi dan kelompoknya. Na'udzubillah min. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Haram. Politisasi Islam hukumnya. Jawab yang kompak, hukumnya apa? Kalau ada orang yang menggunakan politik kepentingan Islam untuk kepentingan politik pribadinya, haram atau tidak? Yang menjual Islam untuk kepentingan politik pribadinya, haram atau tidak? Contohnya apa, Beb? Saya kasih contoh. Contoh jualan Islam buat kepentingan politik. Saya kasih contoh deh. Contohnya apa? Biasanya nggak pakai jilbab. Begitu mau pemilu, pakai jilbab rapi, saudara. Tiba-tiba jadi kadrun, saudara. Saya mau tanya, yang model seperti ini ada atau tidak? Selesai pemilu, lepas lagi jilbabnya. Yang penting udah selesai, udah kepilih. Yang model seperti ini ada atau tidak? Ada atau tidak? Ini namanya politik identitas yang haram, saudara. Jualan Islam buat kepentingan politik. Betul? Biasanya nggak pernah pakai imamah. Biasanya nggak pernah pakai imamah, nggak pernah pakai gamis. Tahu-tahu begitu musim pemilu, pakai imamah, pakai gamis. Masya Allah, selesai pemilu ini lepas lagi, saudara. Biasanya nggak pernah ke pesantren, jarang ke majelis. Tapi begitu mendekati pemilu, datang ke pesantren, datang ke majelis, buat bujuk-bujuk umat Islam. Saya mau tanya, jawab kompak. Yang seperti ini ayah loh, Pak. Orang keras ayah loh, Pak. Ayah loh, Pak. Itu namanya jualan Islam buat kepentingan politik pribadi. Begitu kampanye pakai jilbab, selesai kampanye dilepas lagi. Ajaran Islam tidak pernah diperjuangkan. Itu namanya politisasi Islam haram. Tapi sebaliknya, saudara. Tadi politisasi Islam hukumnya apa? Udah keras jawab. Politisasi Islam hukumnya apa? Haram. Orang kencang, politisasi Islam hukumnya apa? Haram. Umat mesti jeli, saudara. Siapa yang mempolitisasi Islam? Tapi sebaliknya, saudara. Ada namanya Islamisasi politik. Apa maksudnya Islamisasi politik, Habib? Memperjuangkan Islam melalui jalur politik. Karena kita hidup di dalam negara yang berdasarkan hukum, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Berdasarkan hukum, maka nggak boleh main hakim sendiri. Kalau kau pengen memperjuangkan sebuah konsep menjadi hukum, perjuangkanlah secara jalur yang konstitusional, jalur yang disediakan. Bagaimana caranya jalur yang disediakan? Maka pilihlah wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang memperjuangkan Islam, sehingga begitu dia naik, dia yang akan perjuangkan nilai-nilai Islam supaya masuk ke dalam undang-undang kita, nilai-nilai Islam yang rahmatan. Itu namanya Islamisasi politik, memperjuangkan Islam melalui jalur politik. Kalau tadi politisasi Islam hukumnya haram, maka Islamisasi politik hukumnya wajib. Kenapa wajib, Habib? Karena mana yatimul wajib ila bihimah wajib. Apa
sebuah kewajiban, maka hukum perantara tersebut juga menjadi wajib. Contoh, saya mau tanya, sholat 5 waktu wajib atau tidak? Kalau sholat tanpa wudhu sah atau tidak? Maka wudhu adalah perantara untuk sahnya sholat. Maka kalau sholat wajib dan sholat tidak sah tanpa wudhu, maka wudhu hukumnya menjadi jelas atau tidak? Begitu pula saya mau tanya, jawab yang kompak. Anda sebagai muslim, saya tanya sebagai muslim, menegakkan syariat hukumnya wajib atau tidak? Kurang keras, wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Kita memperjuangkan syariat dengan cara-cara yang dibenarkan oleh negara, dengan cara-cara yang teratur, wajib hukumnya, saudara. Karena syariat Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, bukan sekedar sia-sia, bukan sekedar pajangan, tapi untuk dijalankan. Maka hukumnya wajib. Kalau syariat tidak bisa diterapkan kecuali melalui jalur politik, orang-orang masuk menjadi wakil rakyat, kemudian masuk ke syariat di dalam perundang-undangan, maka memperjuangkan itu hukumnya menjadi wajib. Ini yang namanya islamisasi politik. Kalau politisasi Islam hukumnya haram, maka islamisasi politik hukumnya wajib. Jawab lagi apa Pak? Saya mau tanya, politisasi Islam hukumnya wajib atau haram? Kurang keras, politisasi Islam, menggunakan Islam untuk kepentingan politik pribadi, haram atau tidak? Haram. Haram atau tidak? Sebaliknya saudara, islamisasi politik, memperjuangkan Islam melalui jalur politik, wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Oleh karena itu saudara, perjuangkanlah Islam, perjuangkanlah Islam, wujudkan betul-betul apa yang kau sampaikan di dalam sholatmu yang kau baca setiap hari. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku ya Allah, matiku ya Allah, hanya untuk Engkau ya Allah. Maka apa yang bisa kita perjuangkan untuk Islam, perjuangkan saudara. Yang bisa perjuangkan Islam melalui dakwah, dakwahlah. Yang bisa perjuangkan Islam dalam ekonomi, bisnis, ekonomilah, bisnislah. Bantu Islam dengan uangmu. Yang bisa perjuangkan Islam dengan jabatannya, perjuangkan Islam dengan jabatannya. Yang bisa perjuangkan Islam dengan tenaganya, perjuangkan Islam dengan tenaganya. Yang bisa perjuangkan Islam dengan jiwa raganya, perjuangkan Islam dengan jiwa raganya. Karenanya saudara, sebagaimana kita berikrar di dalam sholat bahwasanya hidup dan mati kita untuk Allah, maka demi Allah umat Islam tidak akan pernah mundur untuk memperjuangkan Islam saudara. Apapun yang terjadi, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kita semuanya tidak boleh mundur untuk memperjuangkan agama saudara. Takbir, takbir, takbir. Saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya, siap perjuangkan Islam? Yang keras, siap perjuangkan Islam? Siap perjuangkan dakwah Islam? Siap perjuangkan ekonomi Islam? Siap perjuangkan politik Islam? Siap perjuangkan kemanusiaan sosial Islam? Siap perjuangkan semua yang berkaitan dengan Islam?